Wah, ini wajah-wajah yang sudah jago-jago semua ini ya. Semangat pagi, Bu Nanda. Ya, oke. Kita sambil menunggu yang masuk-masuk ya. Nah, masih ada yang berdatangan. Nah, ini kelas menu hari ini adalah menu surat cinta. Saya menamakannya surat cinta ya. Sambil menunggu yang baru masuk ya, kita kenalan-kenalan dulu lah. Selamat pagi, saya Christine. Eh, Kasih energi dong. Hai gitu bilang. Ya, Oh, malam. Saya kenal-kenal mukanya ada Pak Adam. Pak Adam nih luar biasa loh. Namanya kayak selalu muncul di leaderboard ya. Nah, ada Winson. Halo, Pak Winson. Iya, ya oke. Cek, sehat. Sehat, sehat, sehat selalu ya. Jakarta hari ini banjir ya. Saya tadi stuck 3 jam di jalanan. Luar biasa hari ini. Dan saya akhirnya taruh mobil di rumah sakit Purinda karena nggak bisa lewat. Lalu saya dijemput sama suami saya dengan naik motor. Pakai motor aja tuh dari Purinda ke rumah saya yang biasanya naik mobil cuma 15-20 menit, itu tadi naik motor 1,5 jam. Ya, luar biasa. Tapi saya belajar satu hal. Saya berkesempatan akhirnya dibawa oleh suami saya. Halo, Bu Mita. Saya sama suami saya tadi, wah cari jalan kecil, masuk ke ganggang. Betul, serius. Karena benar-benar itu genangan air. Ya, genangan air luar biasa macet dan saya biasanya sangat benci sama pengendara motor. Jadi Kenapa nostalgia teman-teman? ya Cek. Kenapa? Jadi nostalgia. Bukan nostalgia sebenarnya. Bukan nostalgia. Biasanya ini saya jadi belajar satu hal. Saya belajar satu hal hari ini ya. Saya kan biasa kalau kita teman-teman kalau lagi nyetir mobil, biasanya tuh kalau ada pengendara bermotor, sebenarnya kita bukan benci sama pengendara bermotor ya, tetapi cara mereka nyetir, betul nggak? Kadang-kadang gitu, sor gitu kan. Terus kadang-kadang dia yang sikat mobil kita, nabrak mobil kita atau ke apa namanya serempet gitu. Tapi yang marah siapa? Yang marah dia gitu kan, yang galak dia gitu kan. Nah, hari ini saya memahami satu hal teman-teman. Saya jadi mengerti kenapa mereka seperti seperti itu di tengah jalan. Atau mungkin teman-teman di sini naik motor ya. Saya jadi ngerti. Pertama pressure di jalanan. Itu tuh gak enak banget ternyata ya. Lagi hujan, pakai masker, pakai helm, terus di belakangnya itu bener-bener, waduh kanan kiri rapat banget gitu kan. Terus habis itu eh polusi ya, itu kayak mau bernapas asapnya masuk ke dalam hidung, berasa banget polusinya. Jadi memang trigger kita untuk emosian di jalanan ya. Nah, satu hal yang saya belajar adalah saya belajar bersabar. Ternyata emang tidak enak gitu ya. Kalau lagi bener-bener rapat-rapat gitu. Dan saya mengerti kenapa mereka nyelap-nyelip supaya benar-benar keluar dari kerumunan itu. Dan kaitannya dengan produk warisan hari ini adalah saya tadi berkesempatan ya untuk masuk ke ganggang kecil. Karena banjir ya, jalanan raya itu banjir nggak bisa lewat. Jadi kami masuk ke ganggang. Dan saya melihat di situ banyak di dekat Bojong gitu ya ada perumahan-perumahan yang rumah petak gitu ya, rumah kayu, dempet-dempet gitu ya. Dan saya merasa sebenarnya ya, kalau kita mau menciptakan warisan nih buat orang yang kita sayang, dan kita biasanya kalau kita menciptakannya loh properti yang fix aset ya, seperti rumah-rumah itu ya. Mungkin gini, orang-orang akan punya problem yaitu apa? Apa? Saya mau engage dulu. Winson, kita kita tanya jawab sedikit ya, diskusi ya. Kira-kira ya, Winston sudah menikah belum? Sudah Cek. Sudah. Punya istri satu, ya? Satu. Anak? Istri satu, anak tiga. Anak Jangan tiga. kebalik. Jangan kebalik ya. Istri satu, anak tiga. Pertanyaan, kalau kamu punya 3 anak, sewajarnya kamu itu mau kasih warisan buat siapa dari 3 orang itu? Kalau bisa tiga-tiganya wajib dapat. Betul. Kalau bisa tiga-tiganya wajib dapat. Tiga-tiganya itu idealnya angkanya berapa menurut kamu? Kalau untuk kayak saya yang di daerah, ya minimal 1 miliar per orang. Minimal 1 miliar per orang. Ya, untuk kayak kita di daerah ya, karena di Iya. daerah mungkin dengan budget 1 miliar masih bisa, tapi kalau di kota besar mungkin udah agak kecil ya. Hmm.
Kalau 1 miliar kamu mau kasih kepada 3 anak, berarti kamu musti ciptakan 3 miliar. Musti Yes. punya 3 miliar, maksud saya ya. Yes. Misalnya kamu kepikirannya seandainya kamu bukan orang asuransi, kamu pengen warisinnya apa kira-kira buat 3 orang anak itu? Kalau misalnya kita bukan agen asuransi, pasti kalau di daerah kita kelapa sawit, kebun. Kelapa sawit, setuju. Saya juga itu punya kebun kelapa sawit. Menyenangkan ya, karena bisa kerja 3 tahun menghasilkan 30 tahun. Betul ya, kalau kelapa sawit ya? Nah, kalau kamu mau wariskan kelapa sawit buat 3 orang anakmu, kira-kira berapa modal yang kamu butuhkan? Kalau untuk saat ini, kalau misalnya 10 hektar, berarti paling tidak 1,5 miliar. Itu udah paling murah. 1,5 miliar kamu harus punya modal, ya. Terus kamu beli tanah 10 hektar kira-kira ya, Winston ya? Betul, sih. Oke. Cara ngebaginya buat mereka gimana? Nah, kalau sempat lahan sawit seperti itu, kalau 10 hektar kan pasti paling tidak 3 hektar nih. Ataupun ada yang 4 hektar, yang 3 hektar, 3 hektar. Oke. 3 hektar, 3 hektar, 3 hektar. Kurang lebih ya bagi. Berarti kamu mesti bikin satu surat gitu ya, pembagian ya dari kalau di kita di daerah ya, biasanya papa saya itu pakai pengukurnya adalah pohon duren. Iya, patok Patokan ya, harus juga. patokannya pohon duren, pohon ini gitu kan ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana cara kamu memastikan apakah 3 orang anak kamu itu mau meneruskan usahanya? Kira-kira tiga-tiganya suka nggak untuk jadi pebisnis kelapa sawit? Belum tentu. Kenapa? Apalagi nanti, saat ini mungkin bisa kan, karena mereka masih kecil-kecil. Tapi nanti ke depan pasti namanya gaya hidup, gen Z atau gen apa yang ke depannya dari generasi kita, mungkin pola pikir mereka tidak akan berpikir lagi untuk bekerja di perkebunan, tetapi bagaimana ya berbisnis dan sebagainya. Jadi kalau untuk kebun sawit, mungkin untuk papanya, untuk orang tuanya, mungkin itu menganggap adalah sebuah solusi. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, mungkin itu nggak menjadi sebuah solusi. Dengan kata lain, warisan yang sudah kamu siapkan dalam bentuk ladang kelapa sawit itu, kebun kelapa sawit, dan kamu sudah mengeluarkan budget 1,5 miliar cash, betul ya? Betul. Untuk bibit, untuk pupuk, ya, untuk babat lahan, betul ya? Untuk karyawan-karyawan, betul ya? Betul, Dan Cek. kita panen kan setiap 2 minggu tuh bayar karyawan gitu kan, terus dipupuk lagi, beli bibit baru lagi. Udah kamu kerjakan setengah mati, kira-kira belum tentu ya dia mau lanjutkan ya. Betul. Problem nggak ketika menyiapkan warisannya seperti itu? Problem. Ada problemnya. Betul ya? Nah, Iya. teman-teman, kenapa saya bertanya begitu? Karena ini adalah salah satu cara untuk kita masuk kepada prospek kita, calon nasabah kita ketika kita menjual warisan. Mulai get the point ya, kenapa saya memulai dengan cerita dan pertanyaan ini ya. Saya ketika masuk ke gang-gang tadi ya, saya melihat perumahan-perumahan yang kurang, sebenarnya bukan dibilang tidak layak ya, tapi kalau kita bisa lebih baik gitu ya, kan kita pengen tuh mewariskan satu fixed aset kepada orang kita sayang, tapi mahal gitu loh. Untuk rumah apartemen 1 miliar aja, kita perlu DP dana segar 30%. Betul teman-teman ya? 30% dari 1 miliar itu berapa? 300 juta. Kalau kita butuh uang 300 juta fresh, fix cash gitu ya, dan kita menabung, taruhlah kita butuh dalam waktu 1 tahun menciptakan 300 juta itu. Berapa uang yang kita mesti tabung? 300 juta bagi 12 bulan. Besar loh itu. Gitu ya. Begitu uangnya terkumpul, tiba-tiba harga rumahnya udah nggak 1 miliar lagi, udah naik jadi 1,5 miliar. Semakin nggak kebeli kita, semakin jauh impian untuk membeli rumah itu. Ya, terus ngumpulin lagi uang. Nah, oke lah berhasil. Harus kita mesti nyicil lagi setiap bulan. Betul ya? Kena bunga, kena floating rate dan macam-macam. Nah, betul nggak itu sebuah kendala bagi para orang tua untuk bisa memberikan warisan buat anak-anaknya? Betul, Cek. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Kelapa sawit sama. Pabrik juga, saya punya satu teman ya, dia punya pabrik
itu galon-galon mineral ya, mereknya bisa Aqua, bisa Pristine, macam-macam. Jadi dia itu pabrik yang membuat galon tersebut. Income dia miliaran, begitu ya. Tapi anak-anaknya dia 3 orang perempuan. Tiga-tiganya itu ketika ditanya, "Nak, mau nggak diwarisin usaha papa?" Papa udah umur 50 tahun. Nggak ada yang mau. Dan lebih menyakitkan lagi, anaknya bilang apa? Bisnis papa itu bisnisnya trash, rubbish, sampah kata dia. Bukannya dia bilang bisnis sampah, tapi maksudnya itu kan recycle galon itu tuh kotor. Betul kata Winston, anak-anak Gen Y belum tentu suka dengan bisnis yang kotor-kotor. Mereka sekarang maunya apa? Konten kreator, betul ya, yang bersih, yang gitu-gitu. Nah, jadi bisa jadi apa yang sudah kita upayakan itu belum tentu anak-anak kita mau melanjutkan. Nah, itulah problem di dalam hal warisan. Nah, solusinya apa? Solusinya kita mau bahas sekarang. Kita bisa menciptakan satu warisan ya yang tanpa DP, kita hanya perlu cicil aja, tanpa bunga, itu akan fix rate sampai lunas, ya. Dan kita bisa bagi secara rata, proporsional, sesuai dengan keinginan kita. Kalau tadi Vincent anaknya 3, ya. 3 itu laki-laki, perempuan, gimana Winston? 1 perempuan 2 laki-laki. 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, tadi Winston mau mewariskannya rata. Ada mungkin ya di keluarga-keluarga tertentu dia pengen memberikan kepada anak laki-lakinya itu lebih tinggi, lebih besar persentasenya. Benar. Atau ada di suku tertentu yang mungkin anak pertama atau anak laki-laki harus mendapatkan bagian lebih besar. Betul? Betul. Ada juga suku tertentu yang anak perempuan harus mendapatkan lebih besar. Ada. Nah, problem ya kalau kita misal beli rumah yang nilainya yang 1 2 miliar, 1 1 miliar. Problem terjadi sengketa di kemudian hari bisa? Bisa. Bisa. Nggak adil. Tapi ya, betul. Lewat paper aset ini yang kita akan bahas malam ini, kita diberikan kesempatan untuk menciptakan, membagi warisan tersebut sesuai dengan keinginan kita. Persentasenya langsung dibagi, ya. Nah, itu yang kita akan belajar hari ini. Siap belajar? Siap, Ceh. Ya. Gas. Gas ya. Oke. Saya harapkan teman-teman semua bisa on cam. Yang bisa on cam, harus on cam karena dengan on cam teman-teman dipaksa untuk fokus. Kalau teman-teman dipaksa untuk fokus, berarti malam ini 45 menit tidak akan sia-sia karena teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Ketimbang apa? Ketimbang sambil jalan, sambil tiduran, sambil balas WA. Itu nanti percuma, ya. Oke, kita start ya. Boleh open cam ya supaya bisa waktunya dimanfaatkan dengan sangat amat efektif ya. Oke. Ini adalah sales playbook. Legacy Pro dan Legacy Max. Playbook ini dibuat oleh Allianz. Bagi yang mau mendapatkan playbook ini bisa scan QRIS ya, nanti minta juga ke leadernya pasti punya ini. Dan hari ini saya akan bahas tidak akan semuanya secara detail karena ada 73 halaman, nggak cukup waktu kita. Saya akan bahas yang penting ya, garis besarnya. Dan sebenarnya garis besarnya cuma ada 5 slide kok sebenarnya untuk produk ini ya. Nah, teman-teman saya anjurkan setelah selesai kan kita akan circle, langsung ya datang ke leadernya, atau bagi yang belum punya iPad gitu ya, pinjam sama leadernya, langsung bikin di discover bagaimana cara membuat produk ini. Very very simple, tapi teman-teman harus praktek. Nah, kita ambil dasar-dasar pengetahuannya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan sharing bagaimana saya closing case-case besar dengan menggunakan produk ini. Oke? Nah, pada dasarnya asuransi itu hanya ada 3 kok, teman-teman, ya. 3 aja. 1 warisan, ya. Warisan itu artinya apa? Ketika meninggal, cair sejumlah uang tunai, yang menikmati adalah ahli waris, ya. Yang kedua, santunan sakit kritis. Artinya apa? Jika kena sakit kritis, cair sejumlah uang tunai, ya, dan teman-teman bisa pakai, ya, si nasabah bisa pakai uang tersebut, dia yang kelola uangnya, terserah untuk apa. Yang ketiga adalah masuk rumah sakit sesuai tagihan. Oke, itulah 3 produk asuransi. Nah, yang ini adalah warisan ya. Kalau teman-teman mau sakit kritis, minggu depan bisa join kelas yang sakit kritis. Yang hospital join kelas hospital. Ini adalah produk warisan. Artinya apa? Meninggal. Ya, cairnya itu ketika meninggal, uang tunai keluar dan itu dikasih kepada ahli waris. Nah,
Ada 2 produk unggulan Allianz untuk warisan. Yang pertama namanya adalah Legacy Pro, yang kedua adalah Legacy Max, ya. Legacy Pro ini apa? Ini warisan murni, tok, gitu ya. Nah, si Legacy Max itu ada warisan, ada dana tunai, ada bisa UP-nya diwakafkan. Makanya produk yang Legacy Max ini menginduk kepada divisi syariah. Untuk bisa menjual produk Legacy Pro, teman-teman harus punya lisensi AAJI. Untuk bisa jual produk syariah, teman-teman harus punya lisensi AASI. Jadi kalau mau jual dua-duanya, maka harus punya 2 lisensi. Itu dulu yang perlu diketahui. Clear ya? Nah, jadi kalau orang tanya Legacy Pro sama Legacy Max bedanya apa? Ini murni warisan. Legacy Max itu ada warisan, preminya kembali dalam bentuk dana tunai dan bisa diwakafkan. Udah, itu aja. Oke, jadi simple, very simple. Nah, kenapa asuransi jiwa penting? Ini teman-teman bisa baca sendiri. Saya skip, ya, saya skip. Lalu kita akan belajar tentang keunggulan produk masing-masing dan detail-detailnya sedikit, ya. Nah, Legacy Pro. Slide saya kelihatan, Winston? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Nah, Legacy Pro itu bisa dipilih mau setor 5, 10, atau 15 tahun. Covernya sampai berapa tahun? Sampai dengan 100 tahun. Ya, lalu kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah dia ada tambahan booster atau tambahan 50% jika meninggal di atas 75 tahun. Oke, jadi jika meninggal sebelum 75 tahun, dia keluarnya 100% UP. Ya, tapi jika meninggal di atas 75 sampai 100 tahun, ini kan sampai 100 tahun ya, dia akan dapat tambahan 50% lagi. Tapi ada syarat dan ketentuannya untuk bisa dapat 50%. Nah, kita akan bahas nanti, ya. Dan keunggulannya lagi adalah ada waiver, ya, atau manfaat pembebasan premi jika kena salah satu dari 77 kondisi penyakit kritis. Ini yang teman-teman perlu hafal banget. Karena pada saat di lapangan, ujung-ujungnya misalnya jika dibandingkan dengan produk tetangga, kita ketengahkan ini, dua ini. Ya, itu akan sanggup untuk menghantam ya produk tetangga sebelah. Karena saya baru aja ya membanding-bandingkan ya, compare. Biasalah, compare itu biasa terjadi gitu ya dengan agent lain, dan bagaimanapun juga kita tetap the best karena kita punya booster yang 50% tersebut. Jadi mau meninggal muda, meninggal tua, pokoknya produk ini memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Oke? Nah, teman-teman bisa baca sendiri syarat-syaratnya. Pokoknya yang terpenting itu adalah auto debit. Itu. Jangan pakai metode transfer, auto debit. Begitu udah auto debit, yang 50% ini ya sudah bisa berlaku. Sisanya ya kayak korespondensi secara lewat email, memilih e-policy itu gampang. Ya, itu memang sekarang sudah kita lakukan. Oke? Jadi auto debit itu yang penting banget untuk bisa mendapatkan booster yang 50% tersebut. Nah, saya skip ya, ini saya skip, oke? Kita belajar yang penting-pentingnya, oke? Nah, usia masuk, ini teman-teman bisa baca sendiri, oke? Ini adalah tasa medical. Tasa medical itu apa? Ada UP-UP besar tertentu yang kena medical check up. Ya, contohnya apa? Contoh seperti ini. Jika kamu agen yang bukan MDRT, ya, jika agen yang bukan MDRT, maka nasabahmu jika masuk polis, umurnya ya di bawah 45 tahun sampai dengan 45 tahun, 18 sampai 45, itu akan bisa non medical sampai dengan 3,5 miliar. Ya, sampai dengan 3,5 miliar. Tapi bagi kamu yang agen MDRT, ada privilege. Sampai dengan 5 miliar itu tidak kena medical check up untuk usia 45 tahun. Jadi, capailah MDRT untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan tasa medical lebih tinggi. Ya, kamu ketemu orang-orang yang mampu membeli UP-UP besar dan biasanya mereka nggak mau medical check up. Kamu bisa naikin sampai dengan 5 miliar. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Saya sangat menyukai privilege ini. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan nasabah-nasabah yang kakap-kakap, yang uangnya banyak, dia mau UP besar,
Kalau kita masih main di tabel ini, kita hanya mentok di 3,5 M teman-teman, untuk apa? Yang tidak medical. Ya kecuali dia memang mau medical yang cerita ya, tapi kan prosesnya jadi lebih panjang. Apalagi kamu yang mengejar misalnya kontes-kontes last minute gitu ya, tanggal 31 Januari kayak gitu, udah 31 Januari butuh closing gede ya, kena medical ya sudahlah, pupus gitu kan ya. Nah, dengan tabel TASA ini itu akan sangat membantu luar biasa. Diskusikan dengan leadernya detail-detail mengenai TASA ya. Saya akan lanjutkan. Oke, ini tinggal dibaca sendiri ya. Ini sangat amat gampang ya. Nah, sekarang kita mau menuju ke ilustrasi penjualannya. Sales idea-nya seperti apa? Ini saya akan bacakan yang dari Allianz ya, karena saya berkewajiban untuk kasih teman-teman untuk supaya ilmunya banyak. Nanti saya akan share juga apa yang saya lakukan. Saya hanya punya 3 target market yang mengambil Legacy Pro. 3 target market terbesar, dan itu adalah penjual Legacy Pro saya yang besar. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang diajarkan oleh Allianz lewat si playbook ini ya. Nah, dia memberikan satu idea seperti ini. Siapkan dana warisan atau masa depan sebesar 1 miliar. Berikut pertimbangannya ya. Kita lihat di sini. Kalau misalnya membuka tabungan, ya, mau menciptakan 1 miliar dengan membuka tabungan, usia 25 tahun mulai bekerja. Betul? Usia 55 tahun pensiun. Ya. Artinya setiap tahun si orang ini harus menabung sebesar 33 juta per tahun untuk bisa mencapai 1 miliar. Betul? Nah, dalam periode kamu menabung, bagaimana jika terjadi sesuatu pada Anda? Tercapai nggak 1 miliar ini teman-teman? Tercapai Tidak, nggak, Wilson? tidak kok, C. Tidak tercapai. Ya, jadi artinya apa? Artinya kamu bisa pakai solusi dari Legacy Pro. Ya. Nah, di sini dia kasih lihat, teman-teman boleh baca nih. Ini cara handlingnya ya. Pertumbuhan gaji belum tentu sejalan dengan kebutuhan. Betul? Ada dana 33 juta yang tidak boleh dipakai karena harus ditabung. Nah, saya mau tanya, usia 25 tahun nih, di Jakarta deh, ya di Jakarta. Kira-kira gajinya berapa? Disuruh nabung 33 juta. Kalau cara normal, ini cara normal ya. Gajinya emang ada 33 juta? Ada. Nggak ada. Jadi, Punya. kalau kamu usia 25 tahun, mau menciptakan 1 miliar, ya, kamu mesti tabung 33 juta. Nggak ada duit yang gajinya nggak nyampe. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju, C. Nah, demikian pula kalau kamu mau misalnya mewariskan itu dengan rumah. Harga rumahnya 1 miliar. Ya kan? Total bayarnya nih, coba lihat. KPR rumahnya 10 tahun. Anda harus bayar lebih mahal dari nilai yang dibentuk. Ya, ini sebenarnya cara untuk membukakan pikiran. Saya tetap sampaikan ini kepada teman-teman ya, sesuai dengan apa yang dari playbooknya Allianz ya. Nah, ini dia kasih nih sales stocknya nih teman-teman. Teman-teman boleh coba pakai, tapi ini kan bahasanya baku ya. Teman-teman boleh pakai bahasa yang santai buat para prospeknya. Berapa rencananya dana yang akan Bapak siapkan untuk masa depan keluarga jika terjadi sesuatu pada Bapak? Ya, nah si bapaknya jawab, saya punya tabungan dan saya sedang cicil rumah juga. Ini wajar ya, sering terjadi ya. Nah, kita lihat nih, dia di playbook ya. Seperti Bapak tahu bahwa setiap tahun kebutuhan keluarga juga terus meningkat dan kebutuhan dana juga perlu disiapkan. Nah, ini dia bermain di kebutuhan keluarga dan kebutuhan pendidikan, ya. Nah, dia bukakan nih pemikiran si calon nasabahnya ya. Kebutuhan keluarga itu ada apa aja, Pak? Kalau Bapak sebagai pencari nafkah. Dijawablah ya, biaya belanja bulanan, pendidikan anak, dana kesehatan, ya. Nah, selama ayah masih bekerja, kebutuhan keluarga itu dipenuhi dari penghasilan yang diperoleh. Betul ya? Ada tabungan yang harus disiapkan. Sorry, yang kedua, ayah sebagai pencari nafkah nih. Ya, lihat ya. Jika terjadi sesuatu pada pencari nafkah utama, maka yang ditinggalkan tetap harus memenuhi kebutuhan yang ada. Taruhlah nih, something happen kepada si bapak, gitu ya. Si pendidikan anak harus tetap berjalan nggak? Berjalan. Dana kesehatannya? Tetap berjalan. Ini cuma 2 yang dikasih, masih banyak ya dana-dana yang lain dibutuhkan ya.
kebutuhan sehari-hari, belum kita kasih kepada orang tua kalau kamu sandwich generation, betul ya? Mau kita ada cicilan rumah dan macam-macam gitu ya. Nah, maka di sini dia kasih solusi ya. Tabungan yang disiapkan mungkin akan membantu sementara, tapi sulit untuk mencukupi kebutuhan terus bertambah setiap tahun. Terlebih lagi dengan adanya inflasi. Nah, dia lihat nih, solusinya apa? Solusinya adalah asuransi jiwa yang sudah disiapkan saat masih berpenghasilan akan membantu keluarga Anda untuk terus melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi sales idea pertamanya itu adalah jika terjadi sesuatu sama si pencari nafkah, si ATM ini, ya, maka biaya hidup harus berlanjut kan? Pendidikan anak harus tetap berjalan. Goal-goal keuangan harus tetap dicapai. Orang tua tetap harus dikasih makan, betul ya? Anak-anak tetap harus dikasih makan, betul? Dan ada Betul. dana-dana darurat yang harus dikeluarkan. Maka butuh dana cair, dana tunai, Dana betul segar. ya? Nah, dana segar, betul? Nah, makanya apa? Dari tabungan aja nggak cukup. Legacy Pro bisa jadi solusi. Ya, si asuransi jiwa itu yang sudah disiapkan, dicicil saat berpenghasilan, itu akan cair dan membantu supaya keluarganya tetap bisa melanjutkan hidup dengan normal. Saya pakai pakai cerita ya. Ini di sini teman-teman bisa selipkan storytelling lah ya. Storytelling yang saya sering pakai adalah apa? Storytellingnya Ci Ayun. Ya, jadi ada satu partner kita di Allianz namanya siapa namanya? Ko Acung, panggilannya Ko Acung, ya. Ko Acung ini meninggal karena sakit kritis. Dia meninggalkan warisan miliaran kepada istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya bilang, meskipun papa sudah tidak ada, tapi lifestyle kami masih berjalan seperti biasa ketika papa ada. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Dia meninggalkan warisan ya buat keluarganya sehingga biaya hidup anak-anaknya, pendidikan anaknya tetap berjalan. Nah, habis itu Pak Acung juga meninggalkan bisnisnya di Allianz, betul ya? Sehingga apa? Sehingga income dari Ko Acung itu diteruskan oleh istrinya dengan membangun bisnis dan akhirnya income-nya semakin bertambah. Tapi itu bukan produk, itu adalah udah masuk kepada bisnisnya. Tapi teman-teman bisa pakai story tersebut untuk cerita. Kalau teman-teman tidak ada story, pinjam story orang lain nggak apa-apa. Nah, saya mau menambahkan story saya. Di sini biasanya saya pakai story. Ya, saya bilang, ya, anak-anak yang ditinggalkan tidak merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena lifestyle mereka tetap berjalan seperti biasa, kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Nah, saya cerita juga biasanya ada satu cerita. Cerita ini teman-teman boleh pakai, ya. Saya punya satu nasabah, storytelling ya. Saya punya satu nasabah, papanya itu adalah pengusaha potong ayam. Pengusaha potong ayam loh, ya sama kayak Winson, ya punya 3 orang anak, ya anak-anaknya itu nggak mau menjalankan atau melanjutkan bisnis papanya. Anak-anaknya itu memilih untuk menjadi kerja di bagian IT, ada satu konten kreator, ada satu lagi saya lupa apa gitu ya. Tapi yang pasti dia nggak mau bisnis potong ayam papanya. Tapi papanya sangat pandai, ya. Dia menyadari situasi ini, akhirnya dia datang ke saya, dia bilang, Christine, saya punya bisnis, tentu bisnis itu biasanya memiliki hutang ke bank, ya. Nah, saya khawatir suatu hari nanti saya meninggal, ya, anak-anak saya ini nggak mau saya warisin hutang. Oke, jadi saya mau membeli UP Jiwa untuk bisa saya wariskan kepada mereka. Nah, akhirnya closing lah Legacy Pro. Sorry, pada saat itu bukan Legacy Pro teman-teman, itu produk jiwa yang masih biasa. Unit link. Unit link. COVID melanda, dia kena masuk ke rumah sakit, 2 minggu kemudian meninggal dunia. Anaknya itu yang paling besar baru lulus kuliah, umur 21 tahun. Sudah bekerja di perusahaan IT. Anaknya panik. Kenapa? Karena papanya punya hutang bisnis. Ya, nah jadi ketika papanya masuk rumah sakit, dia bilang sama saya, Ci Christine, papa masuk rumah sakit. Saya bilang sama dia, kita doakan papa lekas sembuh, tapi saya mau kasih tahu kamu, papamu ada membelikan polis asuransi jiwa. Ya, dan kamu adalah salah satu ahli warisnya. Jadi amit-amit jika terjadi apa-apa kamu datang ke aku. Kita akan bantu, saya bilang. Dan benar, papanya benar pergi tanpa pesan, teman-teman. Nggak sempat ngomong apa-apa. Pokoknya 2 minggu kemudian rest in peace. Dan akhirnya saya bantu mencairkan polis asuransi jiwanya. Cair 1 miliar dalam 7 hari.
ya, dan akhirnya dia punya hutang bisnis ternyata 300 juta. Jadi ketika cair 1 M itu 300 juta dipakai untuk bayar bank, hutang kepada bank, sisanya mereka bagi kepada si saudara-saudaranya. Kayak gitu, ya. Jadi akhirnya anaknya sekarang melanjutkan kehidupan tanpa ada hutang. Nah, itu adalah salah satu storytelling yang saya sering ceritakan. Nah, jika teman-teman bertemu dengan ibu-ibu, ya, ceritakan tentang para artis yang mendadak ditinggal oleh suaminya. Ya, janda-janda kalau harus bekerja, ya, membanting tulang, menggantikan peran suami, itu menyedihkan. Jadi, para istri-istri, ya, belilah polis asuransi untuk suami-suaminya. Supaya amit-amit ketika pencari nafkah meninggalkan keluarganya, kehidupan tetap berjalan dengan Berjalan normal. lancar. Berjalan mau berjalan. Pilihannya dua. Berjalan dengan menyedihkan karena kamu harus banting tulang, atau berjalan dengan wajar. Betul? Sama seperti Ciayun, anak-anaknya bilang, meskipun papa udah nggak ada, tapi kami tetap hidup dengan lifestyle tetap normal dan wajar. Seperti itu, ya. Oke, jadi teman-teman, saran dari saya, sales idea yang paling powerful adalah dengan story. Kalau teman-teman belum punya story, pinjam story orang lain. Story para artis, story agent lain. Minta story sama leadernya. Itu akan sangat powerful. Jadi makanya kenapa saya nggak bahas banyak tentang fitur-fitur. Fitur-fitur sangat gampang. 5 menit kita bisa paham. Dengan buka Discover, ilustrasi, kita baca, kita akan paham. Tapi kunci utama menjual itu adalah, ya, dari bagaimana kita meyakinkan orang dengan story tersebut. Kita sentuh emosinya, perasaannya, sehingga ketika perasaannya sudah dapat gitu ya, feelingnya sudah cocok bahwa dia memang perlu mewariskan itu, apapun yang Anda tawarkan dia akan beli. Ya, setuju. Oke? Ya, jadi ingat storytelling. Ya, nah, slide berikut ini adalah tentang berapa uang pertanggungan ideal yang dibutuhkan. Saya suka slide ini karena dia pakai pendekatan apa? Bukan pendekatan dari premi terkecil, teman-teman. Teman-teman sering ya, terutama agen-agen baru, ketika datang kepada orang, orangnya itu kadang-kadang ya, mungkin ada yang gak enak sama kamu karena kamu agen baru. Ya udahlah, gue beli berapa premi terkecil, betul nggak? Nah, itu sayang sekali. Kita harus memiliki satu skill untuk menggali kebutuhan dia berapa. Dari situ kita tahu kemampuan dia berapa. Betul ya? Dan confident aja nawarkan premi gede. Saya ada satu story nih, semoga teman-teman bisa belajar ya. Saya ada satu teman pengusaha, orang Cina dia. Istrinya teman saya, suaminya itu orang Cina, punya usaha alat-alat listrik, perdagangan alat listrik impor. Nah, ketika Legacy Pro ini muncul, saya itu nawarinnya itu koridor saya mungkin masih di 5 miliar ya, karena 5 miliar itu batas non-medical untuk MDRT, betul ya? Jadi saya datang ke dia, saya nawarin 5 miliar ya, saya bilang gitu. Terus pada saat itu ada campaign 9M tanpa medical. Tapi karena saya kebiasaan nawarin 5M teman-teman. Jadi saya buatkan proposal 5M. Ternyata dia tanya, Tin, sebenarnya batas paling tinggi untuk tidak medical di usia suami saya itu berapa? Saya bilang bisa 9 miliar. Oh ya udah, saya bikin aja 9 miliar. Apa yang kita pelajari? Don't judge a book by its cover. Betul, jangan kamu lihat, oh penampilannya kayaknya nggak punya uang banyak nih, udah pasti premi termurah. Jangan ya. Bisa jadi orang kaya lama. Orang kaya lama itu justru yang ngecek-ngecek pakai celana pendek, kaosan, betul? Tapi uangnya banyak, men. Ya. Nah, jadi kita harus mampu, kita bisa memiliki skill untuk menggali kebutuhan dia. Nah, untuk bisa sampai dia jujur, terbuka, open sama kita tentang harta dia gitu ya. Teman-teman perlu untuk memiliki hubungan baik dengan orang ini. Kalau belum punya hubungan baik, dia tidak akan mau vulnerable kepada kita. Dia paling akan beli UP seadanya. Nah, di slide ini
ya, Allianz membuat satu slide untuk menggali kebutuhan nasabah dan dia pakai pendekatan pengeluaran. Nah, kita boleh pakai pendekatan pengeluaran. Jadi ketika kita gali pengeluaran dari keluarga tersebut, kita jadi tahu berapa UP yang kita bisa tawarkan. Jadi kita ciptakan kebutuhan. Oke, kita create the needs untuk dia paham berapa yang dia butuhkan sesuai dengan pengeluaran keluarganya. Perkara mampu atau nggak mampu mengeluarkan premi itu nanti. Yang penting dia get the point, dia tahu berapa yang dia butuh ciptakan. Nah, mungkin dia akan cicil ke kamu. Tahun pertama misalnya dengan budget 20 juta dulu gitu ya. Tahun kedua dia tahu dia harus nambah UP. Nah, ketika dia bisnisnya membaik atau naik gaji, dia nambah lagi dia akan cari kamu. Nah, kita lihat ya. Ini kita baca ya. Ini adalah pendekatan dari sisi pengeluaran. Ini si agent tanya, kita hitung ya pengeluaran keluarga per tahun. 10 juta nih, pengeluarannya ternyata 10 juta per bulan, kali 12, berarti pengeluaran keluarga tersebut 120 juta per tahun. Nah, kalau di Jakarta, 10 juta ini biasanya keluarga sederhana dengan satu anak. Ya, yang nggak punya cicilan rumah gitu ya. Ya, pokoknya ini standar lah, biaya hidup dan bayar sewa rumah mungkin gitu ya. Jadi 10 juta. 10 juta ini biasa keluarga dengan satu anak. Ya, lalu terdapat opsi untuk mengalokasikan pada instrumen keuangan dengan proyeksi imbal hasil sekitar 6% per tahun. Ya, maka uang pertanggungan yang Bapak butuhkan adalah 120 juta dibagi 6% itu adalah 2 miliar. Ditambah 120 juta, maka kebutuhan dia adalah 2,1 miliar UP-nya. Dapatnya dari mana? 2,1 miliar ini adalah jika kita masukkan ke deposito itu sekarang 5% lah. Ini kayaknya angkanya terlalu besar lah, 6% ya, alias pakai angka terlalu besar. Deposito sekarang tuh 3-5% lah. Ya, jika dia masukkan ke deposito, ya, pokoknya 2,1 miliar, maka setiap bulan ya akan ada bunga yang bisa dia pakai untuk biaya hidup sehari-hari. Ya, nah di sini dia kasih kesimpulan, jika terjadi sesuatu pada Bapak, manfaat meninggal dunia akan diterima adalah 2,1 miliar. Keluarga dapat mengambil 120 juta untuk biaya hidup tahun pertama dan menaruh sisa dana tersebut ke instrumen keuangan lain. Contoh deposito gitu ya, sehingga keluarga dapat memperoleh dana. Ini bunga lah, bunga sebesar 120 juta untuk dia bisa hidup. Jadi ini dari pendekatan apa? Tadi Winson? Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran keluarga per tahun. Pendekatan pengeluaran keluarga per tahun. Oke? Nah, sebelum saya maju lebih lanjut, ada pertanyaan? Lebih baik kita bahas dari pertanyaan. Supaya apa? Supaya langsung menjawab ke pokoknya teman-teman. Ya, karena ini slide-nya ada 73. Oke, Zaki, kamu mau tanya? Iya, Ci. Ya, silakan. Terima kasih Ci, waktunya. Ini mau tanya, kalau misalkan saya kan punya teman masih muda ya, baru lulus kuliah lah, ibarat kerja gitu. Nah, misalkan kalau dia udah literasi keuangannya udah oke, itu gimana Ci cara closingnya gitu? Boleh kamu kasih aku data lebih lanjut, literasi keuangan oke itu bagaimana? Lulus kuliah, kerja di pabrik dengan gaji ya maybe kemungkinan 5 juta lah, 5 juta 10 juta. Nah, itu closingnya gimana Ci? Itu single dia ya? Ya single, masih sendiri, masih Masih ya single. tinggal sama orang tua gitu. Oke. Kalau dia masih single Zaki, kita nggak usah memaksakan dia untuk langsung ke Legacy Pro. Ingat asuransi ada 3 tadi teman-teman. Ya, satu adalah hospital, masuk rumah sakit sesuai tagihan. Kedua adalah jika kena sakit kritis, maka cair sejumlah uang tunai, betul? Dan yang ketiga adalah warisan. Ya. Nah, kita mesti pandai melihat target market. Thank you atas pertanyaanmu, sangat amat bagus. Kalau saya, ya, ketika saya berhadapan dengan satu prospek, saya melihat profilnya seperti apa. Makanya target marketing itu sangat penting. Target marketing itu bisa dilihat dari sisi satu, dia single, menikah punya anak, oke. Kedua, profesinya apa, oke. Income-nya berapa, ya, itu bisa dijadikan targeting marketing. Nah, kalau melihat dari profil prospekmu, dia masih single, gaji 5 juta. Kira-kira menurut kamu Zaki, prioritas utama dia dari ketiga asuransinya asuransi apa? Nah, gitu. Hmm?
sakit atau mungkin dia udah lebih mikirnya jauh warisan, Ci? Kamu tanya dulu ke dia, dia dari 3 produk ini, apa yang dia belum punya? Oh, Dan oke oke. kira-kira yang terpenting buat dia apa? Ya, Apakah kantornya ada kasih dia asuransi kesehatan? Jadi ada. kamu perlu menggali profil-profil seperti ini, Ya, ya. Nah, ketika kita sebagai seorang financial planner, advisor ya kepada mereka, kamu biasanya perlu menggali ya, makanya membangun hubungan adalah hal yang paling utama. Ketika kita sudah terjalin hubungan baik, kita udah bisa tanya ya, kita bisa lihat dia, kira-kira dia punya asuransi kantor apa enggak, betul? Yang kedua, ya, oh 5 juta. Kita ajarin dia, 5 jutanya dia pakai buat apa aja. Dari 5 juta, kalau aku sering pakai rumus 10, 20, 30, 40. Setiap orang beda-beda ya. Ada yang orang pakai rumus 20, 30, 50. Ada. Aku sering pakai 10, 20, 30, 40. 10% biasanya untuk kebaikan, betul ya, untuk zakat, kalau kita Kristen perpuluhan gitu ya. Sedekah gitu kan. 20% itu untuk apa? Untuk asuransi dan investasi. Jadi 20% dari 5 juta itu 1 juta. Dia perlu sisihkan 1 juta itu untuk membeli proteksi dan investasi. 30% dia boleh pakai untuk hutang yang produktif. Contoh, dia misalnya mau beli kendaraan cicil motor. Boleh, nggak apa-apa, karena motor itu akan membantu dia mobilitas dan bantu dia untuk bisa menjadi produktif. 30% dari 5 juta berapa? 1,5. Betul? Ya. Jadi dia punya budget 1,5 untuk mencicil kendaraan. Sisanya ya yang 40% silakan dia habiskan buat makan, bayar kosan gitu ya, bayar macam-macam. Nah, saya biasa akan memaksa dia, mengedukasi ya, mengedukasi dia untuk dia sisihkan 20% untuk bisa dana darurat dan asuransi. Berarti apa? Budgetnya 1 juta. 1 juta, kita lihat situasi dia. Dia sudah punya asuransi kesehatan atau belum dari kantor? Ya. ya, Kalau dia belum dan dia tertarik mau, kamu bisa tawarin dia AFM. oke. Betul nggak? Tapi kalau misalnya dia sudah ada dan ada BPJS juga, dia bisa alokasikan 1 jutanya dia itu ya untuk membeli santunan sakit kritis yang saat ini lagi diajar di kelas Konatan. Ya, bisa produk alias pasti, bisa flexi CI, kayak gitu ya. Alias pastilah, karena kita sekarang lebih kepada produk tradisional. Ya, Ya, dan setelah itu warisan yang ketiga. Kenapa? Karena warisan itu identik dengan apa? Orang yang sudah berkeluarga. Ya, jadi prioritas piramida keuangan, piramida asuransinya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau dia merasa, oh dia udah cukup pakai BPJS, ya, yang berarti kan dari 1 juta itu dibagi dua, betul? Dia bisa sisihkan 700 ribu untuk asuransi, 300 ribu untuk investasi. Investasi boleh masuk ke dana darurat, ya, deposito, macam-macam. Dia mau beli reksadana juga boleh, betul? 700 ribu dia bisa pakai untuk apa? Untuk beli alias pasti. Di dalam alias pasti itu sudah ada jiwa dan sakit kritis. ya, Jadi kalau saya memiliki profil nasabah seperti yang kamu bilang, saya akan arahkan dia untuk ambil alias pasti. Karena di dalam bebas. situ ada produk jiwa dan santunan sakit kritis. Betul? Kesehatan boleh pakai BPJS. Kayak gitu. Ya, Clear oke, ya? Ci. Hmm. Makasih banyak, Oke, Ci. sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya, saya mau Iya, tanya. silakan Ibu Mita. Oke, kalau kita kalau masih gini, kalau ketemu yang Anda ceritakan tadi itu yang masih muda, mungkin keluarga muda itu eh, agak simpel ya. Tapi kalau kita ketemu sama calon nasabah yang usianya mendekati masa pensiun, jadi usia 55, 55 ke atas lah. Itu Ya, kalau menurut saya sih waktu itu saya kepikiran untuk nawarin nawarin ini ya, nawarin warisan. ya, Profilnya ini orangnya kan nih dia dia karyawan, sebentar lagi mau pensiun, tapi dia juga punya usaha. Dia ya. pengusaha, jadi dia punya 16 outlet apa ya fried chicken. Jadi Woi. jadi eh, anaknya sudah kerja semua, tinggal satu aja sih yang masih sekolah. Nah,
maksudnya saya gini, apakah relevan kalau saya tawarin warisan ya? Karena dia juga Oke, sudah punya oke, aset juga gitu. oke. Saya suka dengan profil pengusaha. Kenapa? Karena saya selalu pakai jurus ini nih. Saya boleh izin share ya? Oke, Oke, kita langsung ke sales idea aja lah teman-teman ya. Kalau fitur produk teman-teman tinggal baca lah ya. Saya lebih banyak sharing tentang profil. Oke, sebentar. Nah, sudah kelihatan? Boleh kelihatan. dibantu? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Saya punya 3 sales idea untuk jual Legacy Pro yang saya ulang-ulang aja, ya. Dan ini sangat ampuh. Jadi nanti Ibu Mita mungkin boleh pakai pendekatan ini. Jadi ketika kita menentukan produk apa yang kita tawarkan, sangat penting untuk melihat apa tadi profil nasabahnya seperti apa. Target marketing kalau bahasa kerennya, gitu ya. Nah, target saya dalam menjual Legacy Pro itu ada 3, karena ini kelasnya kelas warisan ya, Ya, warisan nggak mesti selalu Legacy Pro, Legacy Max lah. Kebetulan aja ini slide-nya Legacy Pro, Legacy Max. Bisa juga alias pastikan karena di situ juga ada OB ya, jiwa ya. Bisa juga yang Smart Link, oke? Nah, saya itu prospeknya terbagi menjadi 3 kelompok besar target marketing. Pertama adalah pebisnis, yang kedua adalah ibu-ibu, karena saya di sekolah sering antar anak, sering ngumpul sama mereka. Dan yang ketiga adalah keluarga yang memiliki anak banyak. Saya sangat suka incar ini, teman-teman. Nah, kita lihat. Ibu tadi ada di sini, sales idea yang sering saya pakai. Saya pakai sales idea business continuity plan. Artinya apa? Ini adalah sebuah program yang jika terjadi sesuatu sama si pemilik bisnis, dia adalah key man di perusahaannya, maka akan cair sejumlah uang tunai yang bisa dipakai untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini biasanya para pebisnis dan pasangannya yang saya approach. Sama seperti tadi si pasangan yang Chinese pengusaha dari Cina itu, teman saya itu. Saya approach-nya ke istrinya, Bu Mita. Saya ya, bilang sama istrinya, Bu, ya, suamimu punya bisnis, yaitu apa? Import barang-barang dari China ke Indonesia. Yang punya channel suaminya, betul nggak? ya, 80% dari siklus bisnis itu dikerjakan oleh suaminya. Tender, deal-dealan, pemasokan barang, ngurus pajak, itu semua suaminya yang tahu. Istrinya itu hanya memegang buku-buku kas, mengurus keuangan yang sedikit. Pernah nggak kebayang suatu hari, amit-amit ya, jika terjadi resiko kepada suamimu, sementara kamu punya anak 4, kamu anak-anaknya masih harus sekolah, betul? Kamu punya karyawan yang harus digaji, kamu tetap harus memastikan bisnismu berjalan, dan kamu punya hutang bank. Karena orang bisnis biasanya punya hutang bank. Ya, bagaimana cara kamu memastikan bisnis itu tetap berjalan, anak-anakmu tetap bisa melanjutkan kuliah, sementara mungkin si suami atau pencari nafkahnya dipanggil Tuhan. Kamu perlu punya business continuity plan program, saya bilang. Dan saya bikinkan itu Legacy Pro buat dia. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya, Bu. Pertama-tama kita tanya dong kabar bisnisnya. Bisnismu ya, gimana gitu ya. Siapa aja sih orang-orang penting dalam perusahaan itu? Ya, berapa orang jumlah karyawannya? Apakah ada hutang bisnis? Tapi nanyanya jangan kayak orang interogasi. Ini ada pertanyaan yang mengalir, ya, mengalir dan ketika ya. kamu sudah dekat dengan dia, ini kan jadi semacam bahan obrolan biasa gitu ya. Iya, Berapa sih jumlah karyawan di perusahaan lu kalau boleh tahu gitu kan ya. Kalau orang pebisnis itu kan biasanya sering ada hutang bisnis ya ke bank. Ada nggak itu? Nah, kalau dia sudah trust sama kita, dia akan cerita dan dia akan butuh itu ya, gitu. Nah, ini mulai kasih problem ke dia, Ibu. Seandainya orang-orang penting atau key man terkena resiko kehidupan seperti sakit, kritis, meninggal, dampaknya apa sih terhadap perusahaan? Kira-kira kira-kira perusahaannya akan goyang nggak?
Terus kira-kira kalau di kasusnya case aku ya, kira-kira pemasukan barang yang ala listrik yang kamu impor dari Cina, seandainya suami nggak ada, itu terganggu nggak? Kamu bisa nggak menggantikan suamimu ya untuk deal-deal dengan vendor yang dari China? Nggak bisa, saya nggak bisa bahasa Cina kata dia. Chinese nggak bisa. Ah, problem berarti kan? Jadi di situ kita mulai ya Ya, membukakan masalah buat dia, menciptakan masalah itu gitu ya. Nah, keluarga aman, karyawan tetap harus apakah keluarga mereka aman, karyawan tetap harus digaji, bisnis harus berjalan, hutang bisnis tetap harus dibayar. Apakah kamu bisa handle ini semua? Dia mulai ini ya Bu ya, mulai ada merasa sedikit. problem, berpikir. Nah, saya bilang Legacy Pro bisa jadi solusi buat kamu. Ya, jika resiko kepastian meninggal terjadi pada orang-orang penting di perusahaan, maka cair sejumlah uang tunai untuk memastikan bisnis tetap berjalan, karyawan tetap bisa gajian, keluarga tetap bisa lanjutkan kehidupan. Betul ya? Dan ini Ya, saya closing, mereka masih muda. Ini suaminya 9 miliar tanpa medical, masih 30 tahun lebih dikit, ya, dan istrinya ambil 5 miliar. Jadi setahun satu keluarga itu closing 185 juta per tahun. 185 juta ya untuk menciptakan apa? Menciptakan sebuah paper aset ya senilai 9 miliar untuk suaminya dan 5 miliar untuk istrinya. Oke? ya. Seperti itu Oke, ya. Ha-ha. oke. Ya, saya Dan udah ada gambaran. Oke. udah dapat gambaran ya. Nggak mesti Ya, persis seperti ini. Sesuaikan ya sales talk-nya dengan kondisi prospek ibu. Tapi yang terpenting itu adalah kita ini sangat confident ya. Confident menceritakan, membawakan konsep gitu ya. Jadi feature-feature produknya nanti aja. Yang penting kita bisa gali kebutuhan dia, ciptakan problem, sehingga apapun yang kita tawarkan nanti dia mau beli. Gitu. oke. Nah, Ya, ya. Nah, kaitannya dengan bisnis kita, Bu Mita gimana? Kaitannya, Bu Mita seorang BI atau BP? masih BI. Masih BI. Ya, Join tahun berapa? sudah lama sih. Oh, Pernah sudah apa-apa? BI. Nggak apa-apa. Iya. Saya pengen tahu apakah qualified buat Vietnam apa enggak. Kalau sudah lama berarti Vietnam nggak qualified. Nggak apa-apa, is okay. Ibu Mita rekrut 2 orang, minimum. Belajar bareng-bareng. Ya, setiap orang yang direkrut itu closing 120 juta. Seperti Ya, ini. Ya, contoh ini kan udah lebih nih. Ini udah hampir 200 juta. Betul ya? ya, Masing-masing bisa jual Legacy Pro kepada pengusaha sebesar 120 juta. Maka itu akan tercipta sebuah segitiga. ya, Oke? Si teman ibu dapat Vietnam 2, ibu juga jual 120 juta, maka omset tim ibu bertiga adalah 360 juta. juta. Ibu sudah naik jadi BP. Ya, Mungkin hanya dengan satu case aja. Betul? iya, Kalau amin. dulu di zaman saya harus jual 300 juta. Jadi saya harus cari 2 nasabah yang kayak gini baru saya bisa jadi BP. Sekarang enggak, ibu satu nasabah juga bisa. Ibu satu nasabah, temannya satu nasabah, teman satunya satu nasabah, segitiga. Setuju? Ibu Ya, langsung naik jadi BP hanya dengan satu case Legacy Pro. Tawarin kepada pebisnis. Jebret, selesai. Komisinya berapa? Komisinya ini kan bayarnya 5 tahun. Komisinya 20%. 20% kali 200 juta deh kita buletin ya. 20% kali 200 juta berapa? 50, 20 juta, 50 ya. 20% 40 juta. 40 juta. Tuh, kalkulator 40 orang Medan. Bin. Kalkulator orang Medan nggak salah tuh. Ibu dapat 40 juta. Bahagia nggak? Baru jual satu case dapat 40 juta. Banget, banget sih. Banget. Ya, udah bisa DP. DP apa? Udah bisa DP mobil. Betul ya? Nah, Iya, terus oke. itu baru dari case ibu. 2 orang di bawahnya juga ibu akan bisa dapatkan 25%. Dengan catatan ibu bisa punya ALP 50 juta. Tadi udah lewat ALP-nya. ALP udah 100 Iya, juta. sudah. Ibu dapetin 25% dari mereka berdua. Udah bisa dapat off riding. Bukan off riding, itu bonus rekrut. Ya, bonus rekrut 25%. Tebal nggak kantong, Bu? Banget.
dari satu case Legacy Pro, tapi dijalankan bersama-sama dengan temannya. Mantap ya. Ya. Makanya saya cinta dengan produk ini. Kenapa? Karena bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Dan nggak ribet ngurus klaimnya. Meninggal doang kan, baru cairkan. Iya. Itu terjadi sekali seumur hidup. Dan masih panjang lah ya, masih panjang. Kita doakan nasabah-nasabah kita sehat, umur panjang, betul? Iya. Iya. Ha-ha. Nanya Gitu lagi ya? boleh? Ya, Nanya boleh, lagi boleh? silakan. Boleh dong. Jadi gini, kebetulan nih teman-teman saya kan usianya usia-usia yang sudah mau pensiun. Iya. Nah, mereka tuh selalu, saya pernah sih prospek ya, mereka, "Alah buat apa sih ngasih warisan? Toh anak-anakku sudah kerja semua, sekarang tinggal aku aja." Jadi artinya aku mati pun mereka sudah bisa mandiri. Beda kan kalau masih keluarga muda, gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu, jadi buat mereka kalau sudah usia kan sudah usia 50 ke atas, anaknya sudah kerja semua, nggak perlulah punya warisan kayak gitu sih. Oke. Maaf aku tanya, mereka muslim kah? Iya, iya, Nah, Ibu iya. bisa pakai pendekatan Legacy Max. Itulah kekuatan Legacy Max. Aku share ya, sekarang kita masuk ke Legacy Max. Ya. Kalau tadi Legacy Pro itu adalah untuk apa? Menciptakan warisan saja. Warisan plus kan bisa nambah 50% kalau pro. Iya. Kalau Legacy Max, dia ada 3 manfaat. Ya, pertama adalah warisan, yang kedua adalah dana tunai. Jadi ada dana tunai yang akan cair 25 tahun kemudian. Sama satu lagi, UP-nya itu Wakaf. bisa diwakafkan. Nah, buat teman-teman yang muslim ya, terutama ya, buat teman-teman yang muslim dan dia merasa udahlah anak-anak sudah mandiri, oke, sudah bisa cari uang sendiri, terus nggak perlulah aku kasih dia warisan. Saya akan menggali mereka dari sisi perasaan dia. Dia hidup untuk apa? Artinya kalau misalnya dengan catatan dia itu sebenarnya berkelebihan ya Bu, berkelebihan ya. Iya. Ini beda cerita dengan orang yang duitnya pas-pasan. Betul ya, ini uangnya ada. Tapi dia nggak perlu lagi kasih warisan ke anaknya udah mandiri. Atau dia Iya. sudah punya anak-anaknya udah dipastiin lah dapetin rumah gitu ya. Ini kasih kebun sawit, udah pokoknya sudah settle semua, udah settle banget. Nah, Ibu masuk dari sisi apa? Amal jariah. Ya, kita bisa loh menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Nah, produk Legacy Max itu bisa diwakafkan. Nah, Ibu pakai pendekatan dari sisi religi. Ya. Kalau nggak bergeming juga, ya udah, berarti jangan maksain dia untuk produk warisan. Kan nggak mesti maksa, nggak mesti closingnya itu produk warisan. Betul? Ibu bisa santunan sakit kritis, ya, bisa lewat kesehatan. Yang penting adalah apa? Closing jadi nasabah kita. Kayak gitu. Ya. Saya ada banyak orang-orang yang ketika saya gini, pada dasarnya ketika kita bertemu dengan prospek, kita pakai yang namanya platinum role, bukan golden role. Golden role itu adalah apa? Kita berusaha mempengaruhi mereka untuk melakukan apa nasihat kita yang kita pandang baik. Kita lupa sebenarnya yang dia butuh apa. Ya kan? Nah, kita kemampuan menggali kebutuhannya dia itulah yang memegang peranan 80% closing. 20% itu sisanya adalah fitur produk aja. Gitu. Jadi kalau dia seorang orang yang sudah berumur 55 tahun, anak-anaknya udah pada mandiri, misalnya dia seorang muslim, dia tidak tergerak juga untuk wakaf, gitu ya. Dia asuransi kesehatan udah punya belum? Ya, nah itu duitnya banyak tapi cuma punya BPJS saja. Pakai storytelling lagi Bu. Saya punya mentor namanya Pak Feni, bilang kemarin beli sepeda listrik jatuh dari sepeda. Recording in progress.